Dua-duanya saja dinaturalisasi kan, biar kita mendapatkan dua pemain gitu. Karena mumpung mereka memang nanti istilahnya sudah berniat untuk membela timnas Indonesia, ya kenapa enggak kita welcome. Dan memang kita membutuhkan pemain-pemain keturunan kok teman-teman. Sekarang contohnya di timnas Indonesia U19 sejauh ini ya, kita melihat peran dari Jens Riven kan bagus ya kan. Pada saat dia menjadi starter, dia bisa mencetak 2 gol, memberikan 2 assist, memberikan 4 umpan kunci. Welber Jardim menjadi pemain yang penghubung atau menghubungkan lini tengah ke lini depan. Jadi kita masih butuh pemain-pemain keturunan ini. Masih berharap oleh Romeni dan Mauro Zelstra jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Udah datang kan yang lebih bagus untuk cepat diproses. Ya, nantinya kemudian diambil sumpah dan Oktober diharapkan mereka sudah bisa main di saat akan menghadapi Bahrain atau Cina. Ataupun kalau agak bergeser lagi bisa di November. Mereka yang penting diurus dulu dan mereka datang. Itu yang ditunggu. Kalau cuma pembicaraan yang berseliweran sana sini tapi tidak ada ya mereka bisa datang, bisa muncul kan ya. Erick Thohir beri isyarat penting ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal kans Timnas Indonesia menambah pemain naturalisasi di lini depan. Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap menghadapi laga ketiga dan keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya, Timnas Indonesia yang tergabung di grup C akan menghadapi Bahrain dan China pada Oktober tahun 2024 mendatang. Jelang dua laga krusial itu, salah satu masalah yang belum terpecahkan skuad Garuda adalah sosok penyerang haus gol. Sejauh ini, Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk yang diharapkan bisa menjadi mesin gol belum memenuhi ekspektasi penggemar. Keduanya dinilai memiliki atribut untuk menjadi penyerang sayap ketimbang tumpuan timnas Indonesia untuk mencetak skor. Salah satu nama yang digadang-gadang bakal segera dinaturalisasi adalah penyerang FC Volendam, Mauro Zelstra. Dalam beberapa kesempatan wawancara pun, dia mengaku sudah menjalani proses naturalisasi dan siap bergabung dengan skuad Garuda. Selain itu, ada juga nama oleh Romeni yang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang soal proses naturalisasinya. Erick Thohir mengatakan bahwa kemungkinan menaturalisasi Mauro Zelstra hingga oleh Romeni masih belum ada. Belum salaman, jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu dengan nama yang tepat kalau kita belum ada administrasinya, ujar Erick Thohir. Dia pun menegaskan bahwa dalam waktu dekat belum ada nama baru yang akan menjalani proses naturalisasi. Berbeda halnya dengan pemain timnas putri Indonesia yang saat ini sudah mengantongi nama. Sejauh ini, PSSI baru memproses 2 nama untuk dinaturalisasi, yakni Miss Hilgers FC Twente, dan Eliano Reijenders PEC Zwolle. Kedua pemain tersebut rencananya dalam waktu dekat akan menjalani sumpah warga negara Indonesia, WNI, di Belanda. Ada sebanyak 5 calon pemain timnas Indonesia yang dokumen naturalisasinya berpotensi disidangkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Bisa dibilang rapat paripurna DPR akan menjadi kerja pamungkas mereka mengesahkan proses naturalisasi 2 pemain keturunan, Miss Hilgers FC Twente, dan Eliano Reijenders PEC Zwolle. Sekadar diketahui, masih ada beberapa pemain keturunan yang masuk didikan PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Berkas naturalisasi pemain-pemain ini berpotensi dirapatkan ke pengurusan DPR di periode mendatang. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 5 calon pemain timnas Indonesia yang dokumen naturalisasinya berpotensi dirapatkan DPR di periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Pertama, Hairori Etwal. Menurut Denny van Laar, YouTuber asal Belanda yang kenal dengan banyak pemain keturunan, menegaskan Hairori Etwal dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Saya tahu Hairori Etwal dalam proses naturalisasi. PSSI sedang mengusahakannya dan dia, Hairori Etwal, semakin positif tentang itu. Saya pikir itu, Hairori Etwal menjadi WNI, akan terjadi, kata Denny van Laar di podcast Garapan Football Premier.
Berikutnya Pascal Struijk, kejutan diungkap Denny van Laar. Ia mengatakan bek Leeds United Pascal Struijk yang memiliki harga pasaran mencapai 260 miliar rupiah berpeluang membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny van Laar. Ketiga Mauro Zelstra mengaku sudah memberikan seluruh berkas naturalisasinya kepada PSSI. Ia sedang menunggu panggilan PSSI untuk datang ke tanah air menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Namun, Sekjen PSSI Yunus Nusi membuat pernyataan baru-baru ini. Mantan anggota Exco PSSI ini mengatakan berkas naturalisasi Mauro Zelstra belum diurus. Keempat Kevin Dix, jika Kevin Dix didatangkan, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Kualitas pemain 28 tahun ini tak perlu diragukan lagi karena kerap berduel dengan pemain-pemain top dunia macam Mauro Icardi, Galatasaray, Marcus Rashford Manchester United, hingga Jamal Musiala, Bayern Munich. Sekadar diketahui, Kevin Dix mengantarkan sang klub, FC Copenhagen, lolos ke 16 besar Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024. Kevin Dix juga mungkin bergabung dengan Indonesia. Setidaknya dia masih mempertimbangkannya, kata Denny van Laar. Terakhir ada Ole Romeni. Kehadiran Ole Romeni paling dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam dan itu bisa didapatkan dari diri Ole Romeni. Bersama FC Utrecht musim ini, Ole Romeni muncul sebagai pemain andalan. Dari 4 pertandingan Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025, penyerang 24 tahun ini mengemas 2 gol. Ole Romeni juga masih berlangsung proses naturalisasinya, tegas Denny van Laar. Sebelumnya, media Belanda Voetbal Primeur berharap semakin banyak pemain top yang membela timnas Indonesia. Harapan itu disuarakan di akun Instagram mereka @voetbalprimeur. Semakin banyak pemain keturunan Indonesia yang diminati timnas Indonesia. Nama-nama tenar seperti Hairor Yedewal, Ole Romeni, dan Kevin Dix disebutkan. Pascal Struijk juga bisa menjadi pilihan menarik, tulis @voetbalprimeur di caption unggahannya, sembari menampilkan foto Pascal Struijk, Ole Romeni, Kevin Dix dan Hairor Yedewal. Get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams.